Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang kami muliakan, apa kabarnya hari ini? Semoga ya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi beberapa informasi penting, khususnya tentang program Tahfidz Ananda di semester genap ini. Baik, biar lebih terstruktur, ada 5 poin utama yang akan kita bahas bersama-sama ya. Pertama, kita akan lihat apa sih target besar dari program tahfidz kita ini. Kedua, kita akan bedah peta jalan hafalan untuk Ananda dari kelas 1 sampai nanti kelas 6. Ketiga, kita intip sedikit metode belajar yang dipakai di kelas. Keempat, nah ini yang modern. Kita akan bahas cara pantau progres Ananda lewat e-Tahfidz. Dan yang kelima, yang paling krusial adalah tentang kerjasama antara sekolah dan rumah. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, target besar program tahfidz. Anggap saja ini sebagai sebuah visi jangka panjang yang sudah kita siapkan untuk setiap Ananda yang bersekolah di SDIT Muhammadiyah 6 Lok Sumawi. Jadi, tujuan utama kita bersama ayah dan bunda adalah selama 6 tahun Ananda belajar di sini, setiap siswa itu kita targetkan bisa hafal 3 juz Al-Quran. Juz berapa saja? Yaitu juz 30, juz 29, dan juga juz 1. Tapi tentu saja, yang nggak kalah penting, ini bukan cuma soal jumlah hafalannya. Kualitas bacaan juga jadi prioritas. Hafalannya harus bagus, lancar, dan sesuai dengan standar kaidah tajwid. Betul, 3 juz. Angka ini bukan sekedar target kosong ya ayah dan bunda, ini adalah sebuah pencapaian besar yang kita rencanakan dan kita ukur bersama, yang insya Allah akan jadi bekal yang sangat berharga untuk Ananda di masa depan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mencapai target 3 juz itu? Tentu nggak bisa langsung sekaligus kan? Makanya kita masuk ke bagian kedua, yaitu peta jalan hafalan siswa. Di sini kita akan lihat tahapan-tahapan yang jelas dan terukur yang memecah target besar tadi jadi langkah-langkah yang lebih ringan untuk Ananda. Kita mulai dari fase A, ini untuk anak-anak kita di kelas 1 dan 2. Fokus utamanya di fase ini adalah menyelesaikan hafalan juz 30. Jadi di kelas 1 mereka akan menghafal dari surat An-Naas sampai surat Al-A'la. Nanti di kelas 2 hafalannya dilanjutkan lagi dari surat At-Tariq sampai tuntas di surat An-Naba. Jadi juz 30 ini akan jadi fondasi awal yang kokoh buat mereka. Setelah fondasi juz 30-nya kuat, kita lanjut nih ke fase B. Ini untuk Ananda di kelas 3 dan 4. Perjalanan hafalannya kita lanjutkan ke juz 29. Nanti di kelas 3, Ananda akan fokus menghafal surat-surat dari Al-Mulk sampai Al-Qalam. Kemudian di kelas 4, perjalanannya berlanjut dari surat Al-Mursalat sampai selesai di surat Al-Jin. Dan di fase terakhir, yaitu fase C, untuk Ananda di kelas 5 dan 6. Nah, disinilah kita akan beralih ke target hafalan juz 1. Ananda akan mulai menghafal surat Al-Baqarah di kelas 5, dan kemudian melanjutkannya di kelas 6. Target awalnya itu sekitar 90 ayat pertama, tapi ini sangat fleksibel, akan kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing Ananda. Mungkin ayah dan bunda ada yang bertanya-tanya nih, setelah juz 30 dan 29, kok langsung loncat ke juz 1? Kenapa nggak lanjut ke juz 28? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya ini sangat strategis. Jadi begini ayah dan bunda, jawabannya ada pada keunggulan strategis untuk masa depan Ananda. Saat ini, banyak sekali sekolah lanjutan favorit, entah itu SMP, MTS, atau bahkan pesantren, yang menjadikan hafalan juz 1 sebagai salah satu kualifikasi utama saat seleksi siswa baru. Jadi, dengan menguasai juz 1, Ananda kita insya Allah akan punya nilai tambah yang signifikan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, targetnya sudah jelas, tahapannya juga sudah. Sekarang, yuk kita intip sedikit bagaimana sih proses ini semua berjalan di dalam kelas. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas metode belajar yang kami terapkan. Sebuah sistem yang kami rancang supaya efektif dan juga terstruktur. Ini dia jadwal mingguan Ananda. Jadi, dari hari Senin sampai Rabu, selama 1 jam, fokusnya itu adalah tahfidz. Artinya, anak-anak akan setoran hafalan baru dan juga melancarkan hafalan yang lama. Nah, khusus di hari Jumat, waktunya kita alokasikan untuk tahsin. Di sini, fokusnya lebih ke memperbaiki kualitas bacaan, seperti makhraj hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, biar bacaannya makin indah. Nah, ada yang menarik dari sistem kami, yaitu cara pengelompokannya. Jadi siswa itu tidak dikelompokkan berdasarkan kelasnya, misalnya kelas 3A atau 3B, bukan. Tapi mereka dikelompokkan berdasarkan level atau jumlah hafalan yang sudah mereka miliki.
Sistem ini kami rasa sangat efektif, karena setiap anak bisa belajar dengan lebih nyaman bersama teman-teman yang selevel. Ditambah lagi, dengan rasio satu guru untuk sekitar 8-10 murid, bimbingannya bisa lebih maksimal dan personal. Lalu, mungkin ada yang bertanya, apa yang dilakukan siswa lain saat ada satu temannya yang sedang setoran ke guru? Nah, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, mereka itu wajib melakukan salah satu dari 4 aktivitas produktif ini. Ada talaki, di mana guru membantu membacakan ayat yang dirasa sulit, ada murajaah mandiri, tutur sebaya atau saling simak dengan teman, dan ziyadah, yaitu mulai mencicil hafalan baris baru untuk setoran besok. Jadi, efektif sekali kan ayah bunda? Kita lanjut ke bagian keempat ya. Di era yang serba digital ini, kami juga tentunya memanfaatkan teknologi untuk memantau progres Ananda. Yuk kita kenalan dengan sistem yang namanya EtaFits. Ini dia, EtaFits SDITemo. Bisa dibilang, ini adalah alat bantu utama bagi para guru dan koordinator program untuk memastikan semua data perkembangan hafalan Ananda itu tercatat dengan rapi, baik, dan juga akurat. Jadi, cara kerjanya sederhana. Setiap hari, guru akan memasukkan data absensi dan batas hafalan terbaru dari setiap siswa ke dalam aplikasi ini. Nantinya, semua data ini akan terkumpul secara terpusat. Ini sangat memudahkan koordinator untuk melakukan evaluasi, membantu menentukan nilai raport, dan juga merencanakan jadwal tasmi atau ujian hafalan untuk Ananda. Dan ada kabar baik nih ayah dan bunda. Insya Allah, ke depannya, aplikasi ini sedang kami rencanakan untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Harapannya, nanti ayah dan bunda bisa langsung menerima notifikasi ke ponsel setiap kali Ananda selesai menyetorkan hafalannya hari itu. Mohon doanya ya, semoga rencana ini bisa segera terwujud. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir. Dan jujur, ini adalah bagian yang paling menentukan keberhasilan dari program ini, yaitu kerjasama antara sekolah dan rumah. Peran ayah dan bunda di sini sangat-sangat krusial. Lalu, apa saja sih peran yang bisa kita jalankan bersama di rumah? Pertama, mari kita coba sediakan waktu khusus untuk Ananda murojaah atau mengulang hafalan. Kedua, jangan pernah lelah untuk terus memberi semangat dan menjelaskan betapa mulianya menghafal Al-Quran. Coba buat jadwal yang rutin, berkomunikasi secara aktif dengan guru tahfidz, dan sesekali berikan penghargaan kecil saat Ananda mencapai targetnya. Ini sangat membantu menjaga motivasi mereka. Sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan kalimat ini bersama-sama. Menghafal Al-Quran itu sejatinya bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat selesai. Tapi, ini adalah sebuah perjalanan panjang tentang kesetiaan, tentang siapa yang paling sabar dan paling istiqomah untuk terus membersamai Al-Quran sampai akhir hayatnya nanti. Terima kasih banyak ayah dan bunda atas segala perhatiannya. Besar harapan kami, penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan tentunya memperkuat kerjasama kita dalam mendidik Ananda menjadi generasi Qur'ani kebanggaan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.